Di bawah langitmu bersujud, semua memuja asmamu dan bertasbih. Semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya ilahi, hangatnya di hati, di langkah sejuta wajah terpatah penuh salah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk berkarya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini mari kita mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat adalah hanya melalui pintu gerbang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa, semua urusannya akan diberikan kemudahan. Mudah, mudah, dan mudah. Lancar, lancar, dan lancar. Syarat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kalau menemukan kesulitan, sekalipun menemukan persoalan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa apabila menemukan kesulitan, akan Allah beri jalan keluar yang terbaik. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengarang sendiri. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa merekayasa sendiri. Tapi Allah memberikan contoh bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sedang ramai-ramainya memperingati hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di musola, di masjid, di kantor, bahkan di istana sekalipun. Semuanya merayakan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasul adalah jaminan Al-Quran, Al-Islam menjamin penganutnya as-sa'adah fid dunya wan najata fil akhirah. Rasul diutus karena ingin membahagiakan kita, supaya kita bahagia di dunia dan diselamat di akhirat. Untuk bahagia di dunia dan selamat di akhirat, tentu kita tidak bisa mengarang sendiri, tidak bisa mengatur dengan logika sendiri. Tapi Allah memberikan contoh kepada kita. Karena persoalan hidup ini banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika kita. Banyak hal yang tidak bisa ditemukan oleh otak kita, oleh nalar manusia. Banyak hal yang tidak bisa disapai, tidak bisa dikelola dengan peradaban manusia. Tapi ada hal yang perlu informasi dari Al-Quran, perlu informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul diutus oleh Allah sebagai contoh bagi kita. Dulu orang Mekah gak mau menerima Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul manusia. Rasul makan seperti kita, minum seperti kita, tidur seperti kita, ngantuk seperti kita, bangun seperti kita, nikah seperti kita, ke pasar seperti kita. Maka orang-orang Arab gak mau menerima utusan Allah berupa manusia, maunya malaikat. Tapi kalau malaikat yang diutus kepada kita, kita tidak bisa menirunya, kita tidak bisa mengikutinya. Maka Allah sayang kepada kita, contoh kepada kita, figur kepada kita, pimpinan kepada kita adalah manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul dari bangsa kalian. Rasul itu manusia. Maka Rasul menjadi panutan. Dan Rasul bisa diikuti. Rasul bisa dilihat bagaimana akhlaknya. Maka Allah memuji Rasul dalam Al-Quran, akhlaknya yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang amat mulia. Maka dengan akhlak yang mulia itu, Rasul bisa menjadi contoh bagi seluruh dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, dimulai dari beberapa gelintir, beberapa orang di Mekah, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, tapi bisa mewarnai kehidupan dunia. Bahkan sampai kepada kita, padahal jarak dari Mekah, Madinah ke kita 10.000 kilo. Tapi kenapa sampai? Karena akhlaknya. Masyarakat tertarik dengan akhlaknya, terpincut oleh akhlaknya. Ke Indonesia Islam menyebar luas, tidak ada peperangan. Tapi bangsa Indonesia sangat mudah menganut agama Islam karena akhlaknya. Dulu masyarakat kita ada perbedaan manusia, ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Maka datang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu sama. Tidak beda Arab dengan non-Arab, tidak beda orang kaya dengan miskin, tidak beda pejabat dengan rakyat. Tapi yang membedakan adalah akhlaknya, adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan akhlak yang baik, akhlak yang menyenangkan manusia, maka Islam menyebar ke seluruh antero dunia dengan mudah, dengan cepat, tanpa peperangan, termasuk ke negeri kita, negeri Indonesia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita sekarang masih serba sulit, kebahagiaan masih jauh, ketenangan masih jauh,
tentu masih ada yang salah dari diri kita. Sudahkah kita mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau kita mengikuti akhlak Rasul, kemudahan yang akan datang. Bisnis akan diberikan kemudahan, berumah tangga akan diberikan kemudahan, berbangsa, bernegara akan diberikan kemakmuran kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak bukan tata krama, akhlak bukan hanya sopan santun, tapi akhlak itu seluruh kehidupan adalah akhlak. Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul itu kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan dibaca saja, Al-Quran bukan dihafal saja, tapi Al-Quran sudah menjadi perilaku. Al-Quran sudah menjadi akhlak. Al-Quran sudah menjadi aktivitas. Al-Quran sudah menjadi jati diri. Sudah menjadi realita dalam kehidupan. Jadi kalau kita sekarang masih jauh dari kemudahan, masih jauh dari ketenangan, masih jauh dari kesuksesan, hidup serba sulit, tentu kita belum mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak itu ada 4. Pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada diri sendiri, dan yang ketiga akhlak berkeluarga, dan yang keempat akhlak bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Semuanya dicontohin, diberi contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang pertama kepada Allah, al-ikhlas. Akhlak yang pertama kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya tulus, murni, tidak ada campuran apa-apa. Semua aktivitas hanya dilakukan, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat misalkan dalam Al-Quran, fasolli li rabbika, salatlah karena Allah Tuhanmu. Ada yang salatnya yuraun, salatnya yang ingin kelihatan orang, ingin dihargai orang. Ada yang salat melakukan kebajikan hanya sekadar pencitraan, karena ingin sanjungan manusia. Bukan itu, tapi yang diterima oleh Allah yang ikhlas. Haji yang ikhlas, sholat yang ikhlas, menjaga keamanan yang ikhlas. Hanya tulus karena Allah. Memberi hanya mengharapkan ridho Allah. Membantu hanya mengharapkan ridho Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya membantu hanya mengharapkan ridho Allah, tidak mau ucapan terima kasih dari manusia, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Itu ketulusan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ibadah, semua kebaikan tidak ada pahalanya nanti di akhirat kalau tidak dilakukan dengan ikhlas. Maka mulai sekarang kita perbaiki keikhlasan kita, perbaiki ketulusan kita. Dakwah semata-mata menyebarkan agama Allah. Melakukan kebajikan-kebajikan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua, al-khaufu min azabihi. Akhlak yang kedua, takut dengan siksa Allah. Banyak ancaman dalam Al-Quran, ancaman Allah kepada manusia yang menyimpang dari ajaran Allah. Ancamannya yang paling mengerikan adalah neraka. Bagaimana di neraka? Bukan sehari 2 hari. Di neraka khalidin, abadi, selamanya. Kalau panas-panas selamanya, pahit-pahit selamanya, dibakar selamanya. Makanannya, minumannya, gosako. Gosak adalah nanah campur darah. Kenapa di neraka nanah campur darah minumannya? Karena waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu adalah suluhnya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu, kenapa batu? Karena batu kalau dibakar sangat panas. Panasnya
luar biasa. Nah itulah yang harus diajarkan oleh kita kepada anak cucu kita, bagaimana takut oleh Allah. Bagaimana takut oleh siksa Allah. Kalau takut oleh manusia bisa bersembunyi, bisa bohong, manusia bisa disogok dan lain sebagainya. Tapi ketika di akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat mulut akan dikunci mati, tapi tangan yang akan berbicara. Tangan ini akan berbicara, menandatangan apa, mengerjakan apa, akan berbicara. Dan kaki yang akan menjadi saksi. Bukan hanya tangan yang akan berbicara, tapi tanah yang kita pijak pun akan jadi saksi di akhirat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Bumi yang kita pijak nanti akan jadi saksi di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau rasa takut ini sudah ditanamkan di diri kita, keluarga kita dan anak cucu kita, generasi muda kita, tentu negara kita akan negara yang aman, sentosa, gemah ripah lo jinawi. Karena tidak mau melakukan keburukan-keburukan, tidak akan mau korupsi, tidak akan mau berbuat jahat, tidak akan mau bohong, tidak akan menipu, tidak akan mengecewakan orang lain. Kalau manusia itu sudah takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak yang kedua adalah takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang ketiga berkaitan dengan diri sendiri. Kata Rasul, an-nadhafah, bersih. Islam itu mengajarkan bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersih. Bersih lahirnya, bersih batinnya. Bersih batinnya at-tawwabin, yang selalu bertaubat, mengakui kesalahannya, sadar akan kekeliruannya, sadar akan dosanya, insaf akan segala kesalahannya. Itu at-tawwabin. Al-mutatahhirin adalah orang-orang yang bersekah, bersih. Bersih fisiknya, bersih rumahnya, bersih kendaraannya, bersih lingkungannya, bersih jalannya, bersih sungainya. Di Mesir ada sungai Nil. Masyarakat Mesir minum dari sungai Nil. Kenapa? Karena air sungai Nil layak minum. Bersih, baik untuk diminum. Bayangkan dengan sungai-sungai di kita. Citarum misalkan. Bagaimana kalau kita minum air dari Citarum? Kenapa? Karena kita tidak punya akhlak bersih. Padahal dalam pengajian-pengajian setiap kita ngaji, pasti yang diaji adalah babu toharoh, bab bersih, bab air. Kalau mau sholat harus wudu, kalau ada yang haid harus mandi, ada yang nifas harus mandi, ada yang junub harus mandi. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kebersihan. Bahkan sering kita temukan di masjid-masjid an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian iman. Namun sayangnya itu masih jauh dalam realita kita. Di pasar-pasar pasti jorok. Bahkan di sebahagian masjid pun pasti kotor. Di jalan-jalan kotor, sungai-sungai kotor. Padahal Allah sangat murka kepada lingkungan yang kotor. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, satu lagi akhlak yang dicontohkan oleh Rasul adalah qaulus sidqi. Ungkapan yang jujur, kata-kata yang jujur. Kejujuran ini dibutuhkan oleh semua orang, oleh semua instansi, oleh semua lingkungan, oleh semua aktivitas apapun memerlukan kejujuran. Berumah tangga perlu kejujuran, suami istri dengan anak perlu kejujuran. Membangun negara, bangsa perlu kejujuran. Menjadi kiai perlu kejujuran. Menjadi tentara, polisi butuh kejujuran. Maka kejujuran inilah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, masih banyak akhlak-akhlak Rasul yang perlu kita patut meniru dan menjadikan Rasul sebagai figur kita dan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita. Kita bukan mengikuti barat, kita bukan mengikuti timur, tapi yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai dari ini, setiap perilaku kita, setiap aktivitas kita, kita ukur dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang kita minta setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh-Mu. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? An-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, was-suhada, was-solihin. Sekali lagi, mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW dikumpulkan di akhirat nanti di surganya Allah beserta para rasul, para nabi dan para syuhada. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa wa amma man a'ta wa taqwa sadaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril muslimin, wahzulil kafirin, wa dammir a'daka wa a'da'ana a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk kesempurnaan sholat diluruskan barisannya, dirapatkan dan diisi yang masih kosong. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. At-tahiyatu wa barakatuh.
Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatu Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi